kata taat dalam mengikut Tuhan bukanlah hal yang mudah. Taat butuh pengorbanan, amin. Taat bicara tentang proses, saudara. Taat tidak berbicara tentang satu hari, tetapi taat bicara selama engkau hidup. Proses tidak berbicara tentang satu hari. Contohnya engkau mengalami ujian, saudara yang terkasih Tuhan Yesus. Proses itu tidak bicara dalam satu hari itu, tetapi keberhasilanmu dalam mengikuti ujian itu ketika engkau mempersiapkan diri jauh-jauh di belakang hari, amin. Sama halnya dalam mengikut Tuhan, saudara yang terkasih Tuhan Yesus. Kalau engkau mau setia dalam mengikut Tuhan, kalau engkau mau didapati setia, engkau harus tetap taat dalam prosesnya Tuhan, amin. Saudara, saat malam hari ini sama-sama kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan, yang saya percaya kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini. Sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Amsal pasal yang ke-21. Amsal pasal 21 ayat yang ke-24. Yang sudah menemukan katakan amin. Haleluya, kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Orang yang kurang ajar dan sombong pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Amin. Sekali lagi saya baca untuk kita semua. Amsal 21 ayat 24. Orang yang kurang ajar dan sombong pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bahkan Amsal Salomo ini memberikan banyak pelajaran bagi kita orang-orang Kristen. Bahkan kalau saudara perhatikan 31 dalam kitab Amsal, saudara memberikan banyak pelajaran bagi orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan. Bagi saya dan saudara yang mau hidup dalam apa yang Tuhan mau. Amsal bahkan Salomo memberikan banyak orang boleh belajar daripada hikmat itu. Bahkan Amsal memberikan pelajaran kepada setiap orang supaya setiap orang mau hidup dipimpin oleh hikmat Tuhan. Amin. Makanya kalau ada orang yang kurang berhikmat, belajarlah dari Amsal Salomo supaya engkau tahu apa yang Tuhan mau engkau kerjakan dalam hidupmu, supaya engkau dalam hari-harimu tidak melakukan sesuatu hal yang membuat engkau bosan, yang membuat engkau sesuatu sepertinya melakukan hal yang besar tetapi tidak ada faedahnya bagi orang lain. Kenapa? Engkau bertindak hanya dengan kemauanmu sendiri, tapi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Saudara, jangan mau mengerjakan hal-hal yang sia-sia bagi hidupmu. Engkau menghabiskan banyak waktu, engkau menghabiskan bahkan melewati kesempatan demi kesempatan untuk melakukan suatu kegiatan yang tidak ada faedahnya dalam hidupmu. Makanya Salomo menuliskan banyak Amsal, saudara, menuliskan banyak aturan-aturan hidup, banyak pelajaran hidup supaya setiap orang mau hidup dalam hikmatnya Tuhan. Amin. Makanya sang hikmat itu berkata, aku berdiri di tembok-tembok, aku berdiri dan berteriak-teriak, siapa yang mau datang kepadaku? Ada orang yang tidak berhikmat tapi tidak mau datang kepada sumber hikmat itu. Ada orang yang membanggakan hikmat yang dia punya, padahal adalah hikmatnya sendiri, tapi tidak peduli kepada sang hikmat itu. Makanya saat malam hari ini kita akan belajar satu pelajaran hidup, saudara, yang firman Tuhan ingatkan kepada setiap kita. Firman Tuhan berkata, orang yang kurang ajar dan sombong pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Pelajarannya apa, saudara? Amsal, bahkan Salomo dalam Amsal jelas mengatakan jangan hidup sombong sebagai orang Kristen. Amin. Amin. Jangan sombong jadi orang Kristen. Tapi saya percaya di tempat ini gak ada yang sombong. Amin. Gak ada yang sombong ya. Inilah pelajaran hidup yang berharga, saudara. Gak perlu sombong. Kenapa? Engkau harus tahu siapa engkau di hadapan Tuhan. Pujian kita mengatakan, Tuhan selidiki aku, apakah aku mengasihi Tuhan, apakah aku sungguh mengasihi Tuhan. Saudara, pujian ini bahkan pengakuan ini, pendeklarasian ini sesuatu yang menuntut kita, Tuhan
Kalau engkau dapati aku tidak setia, apa yang akan terjadi dengan hidupku? Tuhan, kalau engkau dapati aku tidak benar, apa yang akan terjadi dalam hidupku? Tapi engkau meminta Tuhan untuk menyelidiki engkau. Sama seperti Daud berkata dalam mazmurnya, Tuhan selidiki aku, apakah aku sungguh mengasihi engkau? Tapi Daud berkata, Tuhan, aku melihat kebaikan Tuhan, bahkan aku tahu kebaikan Tuhan hari demi hari dalam kehidupanku. Amin. Saya percaya setiap kita pernah mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Setiap kita pernah mengalami apa yang baik. Tuhan Yesus bahkan dalam kehidupan kita, Dia memelihara kita. Dalam setiap kelemahan kita, Dia memberikan kekuatan kepada kita. Makanya saudara, kita harus tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Apa yang kita perbuat Tuhan tahu. Amin. Apa yang saudara perbuat Tuhan tahu. Apa yang tidak saudara perbuat pun Tuhan tahu. Apa yang saudara lewatkan pun dalam kehidupanmu Tuhan tahu. Kenapa? Dia Tuhan yang maha tahu. Amin. Dia Yesus yang maha tahu. Dia tahu setiap perbuatanmu. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kenapa engkau harus belajar daripada Amsal ini, belajar dari pelajaran hidup ini? Sebab sekuat apapun kita, saudara, sekuat apapun saudara, tetapi kekuatanmu tidak akan dapat menandingi kekuatan Tuhan. Amin. Kekuatanmu tidak akan dapat menandingi kekuatannya Tuhan. Maka engkau terlalu perlu untuk belajar daripada hikmatnya Tuhan, saudara. Sekuat apapun engkau tidak pernah bisa menandingi Tuhan. Bahkan seberhikmat apapun engkau, sedalam apapun hikmat yang kau punya, hikmatmu tidak akan dapat melebihi hikmatnya Tuhan. Amin. Tidak akan bisa, saudara. Pikiranmu tidak akan bisa menandingi pikirannya Tuhan. Kekuatanmu tidak bisa mengatasi kekuatannya Tuhan. Kalaupun mungkin kebenaran firman Tuhan, engkau akan mengerjakan hal-hal besar yang lebih besar daripada apa yang aku lakukan, Yesus katakan. Mungkin saudara dalam daging kita berkata, yuk kalau Yesus buat ini, kalau Yesus berkata pindahkan gunung, berarti aku mau pindahkan pulau dong. Kan harus lebih besar. Saudara, kekuatanmu tidak akan melebihi kekuatan Tuhan. Bahkan Yesus berkata, seorang murid tidak akan lebih besar daripada gurunya. Tapi saudara, tujuannya adalah supaya orang-orang Kristen dalam mengikut Tuhan, engkau tidak sombong di hadapan Tuhan. Amin. Engkau tidak sombong dalam mengikut Tuhan. Karena kesombonganmu akan mengarah kepada keangkuhan. Angkuh itu bicara tentang engkau arogan di hadapan Tuhan. Engkau berbuat sesuka hati di hadapan Tuhan. Udahlah Tuhan, gini ajalah hidupku. Gini aja, aku datang ke gereja aja udah baiklah Tuhan. Aku kasih persembahan aja udah cukuplah Tuhan. Ya kan? Aku datang ibadah doa aja udah cukuplah Tuhan. Kok minta yang lain lagi? Tuhan, aku rajin untuk memperhatikan orang lain, udah cukuplah Tuhan. Engkau merasa pelayananmu sudah lebih di hadapan Tuhan. Saudara, sebagai pengikut Tuhan, sebagai orang Kristen yang artinya pengikut Kristus, saudara, jangan pernah merasa apa yang kau buat sampai hari ini itu sudah banyak. Tuhan, aku udah terlalu banyak melayani Tuhan, ya kan? Udah terlalu banyak aku melayani Tuhan. 24 jam sehari, hampir 12 jam aku berikan untuk Tuhan. Engkau merasa engkau memberi terlalu banyak kepada Tuhan. Atau mungkin engkau merasa, Tuhan, aku udah berdoa 12 jam. Sementara si Anu, dia berdoa hanya 1 jam kepada Tuhan. Engkau merasa engkau lebih daripada dia. Engkau merasa engkau memberikan waktumu lebih banyak daripada dia. Saudara, Tuhan yang tahu. Walaupun engkau berdoa 12 jam sehari untuk Tuhan, engkau tidak perlu katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah lebih banyak berdoa daripada dia. Atau Tuhan, aku sudah memberi terlalu banyak, aku sudah memberi lebih banyak daripada dia. Firman Tuhan berkata, Yesus melihat persembahan perempuan itu yang diberikan dalam kotak persembahan itu. Tidak melihat orang yang memberikan dengan kesombongannya, saudara. Memberi banyak pun kalau engkau tidak benar, kalau hatimu tidak benar di hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan berkenan dengan persembahanmu. Bahkan pelayananmu, saudara, sehebat apapun pelayananmu, kalau maksud hatimu tidak benar, maka pelayananmu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Amin.
Tidak ada apa-apanya saudara. Makanya firman Tuhan katakan orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Engkau yang kurang ajar. Ya di sini gak ada ya. Bagi yang kurang ajar, datanglah kepada sang guru itu supaya engkau diajar. Amin. Yang kurang ajar datang kepada guru itu. Yang kurang ajar tidak langsung diusir saudara. Kenapa? Yang kurang ajar akan ditambahkan pengajaran. Kenapa dia berbuat seperti itu? Karena dia kurang pengajaran. Kenapa dia berlaku tidak benar? Karena dia kurang didikan. Engkau yang kurang didikan, datanglah kepada sang guru itu. Datanglah kepada sang dia yang adalah pengajar itu. Supaya engkau memperoleh didikan yang benar. Amin. Supaya engkau memperoleh hikmat yang benar. Saudara, jangan cari hikmat kepada orang lain. Bahkan sehebat apapun orang berkata-kata saudara, jangan pernah cari hikmat kepada manusia. Carilah hikmat itu kepada sumber hikmat itu. Amin. Siapa dia? Yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang adalah sumber hikmat itu. Tuhan Yesus yang adalah hikmat itu sendiri. Saudara, hikmat itu berseru-seru tapi orang tidak datang kepadanya. Sang pengajar itu berseru-seru tapi orang yang kurang ajar, yang kurang pendidikan tidak mau datang dan belajar daripadanya. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata, belajarlah daripadaku. Kenapa Yesus berkata berani belajarlah daripada aku? Kenapa? Dialah sumber pelajaran itu. Dialah sumber hikmat itu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Makanya orang yang sombong saudara sering dengan gaya hidup yang angkuh saudara. Merasa lebih daripada orang lain. Ya kan? Jalannya pun gak mau lihat orang lain lagi saudara. Ya kan? Beda orang pemalu, beda orang yang sombong. Tapi orang yang pemalu beda tipis dengan orang yang sombong, ya kan? Kita saking malunya mungkin gak mau lihat orang yang di samping. Jadi kalau jalan, contoh nih ada acara, ini pemalu bukan sombong, ya kan? Dia tuh akan jalan terus lurus, gak mau lihat kiri kanan. Karena kalau dilihatnya ke kanan, salah tingkah dia, ya kan? Ini yang pemalu. Yang sombong gitu saudara, dia akan jalan terus, tidak mau lihat kiri kanan. Kenapa? Dalam hatinya gak selevel aku lihat dia. Itu yang sombong. Makanya orang yang sombong dengan orang yang pemalu beda tipis saudara. Susah membedakan yang mana yang sombong, mana yang pemalu. Jadi kalau yang pemalu kali pun saudara, jangan salah nanti kalau satu saat dibilang sombong kali dia. Padahal saudara karena pemalunya, ya kan? Jadi sombong dengan pemalu itu beda tipis. Jadi engkau yang pemalu, jangan pemalu lagi supaya engkau tidak dikira sombong sama orang lain. Amin. Amin. Ya kan? Beda tipis saudara orang yang sombong dengan orang yang pemalu, ya. Seolah-olah hidupmu, gaya jalanmu menunjukkan aku nggak layak lihat dia. Padahal karena saudara nggak beraninya lihat dia. Kalau kulihat nanti jadi ketawa aku, nggak usah lah kulihat. Ya kan? Yang sombong gitu, jalannya seperti ini, tapi dalam hatinya, dia nggak levelku, ya kan? Ini orang yang sombong. Gaya hidupnya saudara, dia akan menjadi angkuh saudara yang terkasih dengan Tuhan Yesus. Amsal mengajarkan supaya kita terkagum-kagum. Saudara, dalam 31 pasal dalam Amsal itu, pelajaran yang boleh kita dapat adalah supaya saya dan saudara, supaya setiap orang-orang percaya kepada Tuhan, engkau terkagum-kagum dengan Tuhan. Amin. Saya dan saudara terkagum-kagum dengan Tuhan, ya kan? Kalau nyanyi, ku kagum hormat akan engkau, ku kagum hormat akan engkau. Saudara, apa yang kau kagumi dari Tuhan? Apa yang kau kagumi dari Tuhan hari ini saudara? Kalau engkau tanya dalam dirimu, engkau lihat sedikit ke belakang, ya. Kalau pujian tangan, lupakan semua yang di belakang. Tapi yang baik jangan dilupakan saudara, ya. Lihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu di masa lalumu. Pertolongan-pertolongan yang Tuhan kerjakan membawa engkau sampai hari ini, di titik ini. Apa yang membuat engkau terkagum-kagum dengan Tuhan? Amin. Ada orang yang dulunya nggak berpikir bisa S1, tiba-tiba dia 2 S1 saudara. Mungkin dia bisa menangis. Ku kagum hormat akan engkau. Ya Tuhan, udah S1 aku. Yang S2 pun kayak gitu. Ku kagum hormat akan engkau. Atau engkau yang dulunya saudara
Punya orang tua, keluarga yang susah, Tuhan pulihkan. Lalu engkau bilang, ku kagum hormat akan engkau. Saudara belajar melihat, bahkan melihat dari kebenaran firman Tuhan. Apa yang membuat engkau kagum akan firman Tuhan? Apa yang membuat engkau kagum dengan Tuhan Yesus? Amin. Orang lain mungkin menulis lagu itu karena dia mengalami sesuatu yang luar biasa dengan Tuhan. Dia terkagum-kagum dengan Tuhan. Bahkan dia terkagum-kagum dengan kasih-Nya Tuhan. Hari ini apa yang membuat engkau bisa mengatakan, Tuhan, aku kagum punya Tuhan seperti Engkau. Tuhan, aku bangga punya Yesus yang luar biasa seperti Engkau. Engkau harus tahu, engkau harus melihat pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan mengasihi setiap orang. Tuhan tidak melihat engkau butuh ditolong atau tidak. Tapi selagi engkau datang mencari Tuhan, Dia akan menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada saya dan saudara. Amin. Saudara, kesombongan itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itu membuka jalan. Kalau kita lihat saudara dalam kebenaran firman Tuhan, kesombongan membuka jalan bagi manusia untuk berbuat dosa. Ya, orang yang sombong sedang membuka jalan untuk berbuat dosa. Jadi hati-hati saudara, yang pemalu pun engkau mendatangkan dosa bagi orang lain. Ya kan? Dibilangnya saudara sombong, padahal saudara karena pemalu. Makanya jangan pemalu, engkau sedang membuat orang lain berdosa. Jadi diomongi saudara bilang, ih sombong kali. Baru satu udah kayak gitu. Lihatlah, baru rambutnya kayak gitu, udah kayak gitu sikapnya. Orang lain jadi berdosa karena saudara. Ya kan? Orang yang sombong sedang membuka jalan bagi manusia untuk berbuat dosa. Kesombongan itu sedang membuka jalan supaya manusia berbuat dosa. Kalau engkau tidak mau dosa itu masuk, saudara, jangan sombong. Ya kan? Jangan sombong. Ya, kesombongan itu membuat manusia lekas marah, ya. Hidupnya menjadi angkuh. Firman Tuhan berkata, saudara, ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Saudara tahu tak terhingga? Dalam matematika itu lingkaran, betul ya? Lingkaran itu kelilingnya tak terhingga, saudara. Ya, jadi nggak ada habis-habisnya, nggak ada putus-putusnya. Jadi orang yang sombong hidupnya akan menjadi angkuh, dia akan menjadi arogan, dia akan menjadi pemarah, gampang marah, saudara. Ya, dan saudara, kemarahannya itu bisa dikatakan menjadi pekerjaan bagi orang itu. Itulah kerjanya marah aja pun, ya kan? Marah terus kerjanya. Bangun pagi marah, jumpa kita marah, ya kan? Jangan sampai marah itu jadi pekerjaan ya saudara. Kalau marah itu jadi pekerjaan nggak ada gajinya. So, siapa yang mau gaji saudara? Kerjanya cuma marah, ya kan? Tapi orang yang sombong, saudara, orang yang arogan, orang yang angkuh, marah seolah-olah menjadi pekerjaan dalam hidupnya. Kerjanya merepek terus, marah terus, nggak pernah senyum. Ya kan? Kalau senyum pun dia, aduh, udah mujizat Tuhan itu mungkin. Dilihatnya senyum, senyum dia, puji Tuhan, haleluya. Apa yang terjadi hari ini? Ya kan? Saudara, firman Tuhan berkata, jangan menjadi sombong supaya engkau tidak membuka jalan untuk dosa itu masuk. Ya, apa yang membuat manusia menjadi marah, saudara? Menurut saudara, apa yang membuat saudara menjadi marah? Ya, yang pertama pasti karena engkau dianggap kecil. Kalau saudara dianggap kecil, marah atau enggak? Jujur. Kalau dianggap kecil, marah atau tidak? Kalau enggak, biar kami anggap kecil saudara mulai besok. Ada orang saudara yang membuat dia marah adalah dia dianggap kecil dengan orang lain. Dia diremehkan oleh orang lain. Saya percaya ketika seseorang diremehkan, itu akan memicu dalam hatinya untuk marah. Atau memicu dalam hatinya untuk membuktikan bahwa dia tidak sekecil itu. Contohnya, dia dipandang dalam pekerjaannya, dia kan gak tahu apa-apa. Udahlah, anggaplah itu lewat. Gak tahu itu apa-apa.
Atau mungkin dalam pergaulan saudara, dalam saudara bersahabat, mungkin sahabat saudara berkata, udahlah, nggak usah dengarkan dia, nggak tahu itu apa-apa. Saudara marah atau tidak? Marah saudara? Enggak? Marah. Bangga nggak punya teman seperti itu? Udah ngaku sahabatku, tapi ketika dalam perkumpulan, udah nggak usah dengarkan dia. Nggak ada uangnya itu. Mau ngomong pun itu apa? Nggak ada uangnya itu. Saudara, perkataan itu mungkin membuat dia menjadi kecil hati. Dalam hatinya dia mau bilang, aku mau tunjukkan kepada engkau satu hari nanti ya. Aku nggak sekecil yang kau buat. Atau mungkin kalau engkau tidak sabar saudara dalam keadaan itu, engkau akan marah dengan temanmu. Engkau akan, engkau akan memilih berpisah dengan dia. Aku nggak mau berteman dengan dia. Aku selalu diremehkan. Aku selalu dikecilkan. Saudara, perasaan engkau dianggap kecil, perasaan engkau diremehkan, atau engkau seolah-olah dihalang-halangi, saudara. Contohnya engkau mau buat itu, engkau seolah-olah dihalangi supaya tidak dapat. Hal itu akan memicu engkau membuat menjadi tersinggung, ya. Engkau akan tersinggung lalu engkau akan menjadi marah. Engkau akan menjadi marah. Tapi firman Tuhan berkata, saat engkau marah, saudara, engkau sedang membuka jalan dosa itu masuk. Kalau engkau tidak cepat-cepat bertobat di hadapan Tuhan. Kalau engkau tidak cepat-cepat datang kepada Tuhan. Tuhan tolong aku. Tuhan ampuni aku. Tuhan tolong aku. Tuhan hatiku. Tuhan tersinggung tadi Tuhan. Ya kan? Contohnya dibully saudara. Ya kan? Diejek terus. Diejek terus. Tuhan tolong kuatkan hatiku Tuhan. Ya kan? Tuhan ampuni dia Tuhan. Kalau yang dibilangnya itu salah, Tuhan ampuni. Tapi kalau dia pun tidak berubah, Tuhan, kuatkan hatiku Tuhan. Ya kan? Supaya engkau bertahan dalam keadaan itu. Supaya engkau didapati tetap setia, saudara. Tidak sedikit orang yang memilih meninggalkan satu persekutuan karena dia tersinggung dalam persekutuan itu. Tidak sedikit orang memilih pergi dari persekutuan itu. Atau dia yang awalnya dia mau datang kepada Tuhan. Dia masuk dalam satu komunitas saudara. Tapi karena perkataan mungkin seseorang dalam komunitas itu. Membuat jiwa itu menjadi tidak datang kepada Tuhan. Artinya ada batu sandungan yang terjadi. Perkataan yang menjadi batu sandungan bagi orang lain datang kepada Tuhan. Saudara, kesombongan itu bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kesombongan itu menjadi masalah bagi orang lain. Bahkan kesombongan itu akan menjadi masalah dalam hidupmu sendiri. Percayalah saudara, semakin engkau sombong, semakin orang menjauh daripada saudara. Tidak ada orang yang semakin sombong maka semakin dekat orang kepada. Enggak ada saudara, enggak ada itu. Tapi engkau yang sombong, saudara, baru membuat sesuatu hal yang kecil, engkau mulai sombong, engkau angkuh, saudara. Engkau semena-mena dalam perkataanmu, engkau sesuka hati dalam bertindak. Percayalah, suatu hari nanti setiap orang di sekitarmu akan meninggalkan engkau, akan menjauh daripada engkau. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus, kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab saudara yang dalam hidupnya ya ada satu peristiwa saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus yang pernah terjadi dalam bumi ini di mana manusia itu menjadi sombong di hadapan Tuhan. Ya, kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-11 saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 ya. Kebenaran firman ini juga sudah pernah saya sampaikan dengan judul yang berbeda saudara, tapi hari ini kita melihat apa yang terjadi pada masa itu, apa yang membuat Tuhan tidak senang dengan umat manusia pada masa itu saudara. Dalam Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, saudara perhatikan, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik,
Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Saudara perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Pada masa itu saudara, ini berawal daripada ketika manusia sudah lewat daripada air bah yang dialami pada masa itu. Di mana Nuh dan keturunannya saudara, mereka tinggal dalam satu daerah. Mereka pergi suatu daerah saudara, ke daerah timur, ke sebelah timur. Firman Tuhan berkata, berangkatlah mereka dan mereka menemukan suatu tanah yang datar, yaitu tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Saudara, ayat 1 dan ayat yang kedua ini bicara tentang pada masa itu ini adalah hanya keturunan Nuh, saudara, anak-anaknya Nuh. Mereka tinggal dalam satu daerah. Lalu mereka pindah, mereka mencari satu daerah ke sebelah timur, yaitu tanah Sinear. Tanah Sinear ini bicara tentang ketenangan, saudara. Tanah Sinear ini yang ada di Mesopotamia, itu adalah tanah yang subur, saudara. Tanah yang subur, tanah yang datar, tanah yang luas, saudara. Dan mereka merasa tanah itu cukup untuk memelihara hidup mereka pada masa itu. Saudara, pada akhir air bah surut, saudara, lalu kapal itu tersangkut di gunung Ararat, lalu turunlah Nuh dan keluarganya, saudara. Tapi firman Tuhan katakan mereka berangkat ke sebelah timur, bicara mereka menjauhi tentang kejadian air bah itu. Mereka berpikir jangan kita di sini lagi, nanti kita kena air bah lagi. Mari kita mencari satu daerah yang kita aman di situ. Ya, tanah Sinear, kata berangkatlah ke tanah Sinear itu bicara tentang usaha mereka menjauhi air bah. Seolah-olah mereka ingin menjauhi air bah, saudara. Mereka seolah-olah ingin mencari satu tempat yang menurut mereka aman pada masa itu. Dan ketika mereka menemukan tanah Sinear itu, mereka merasa aman di daerah itu. Mereka merasa terpelihara di tanah itu. Tidak ada kekurangan, saudara. Makanya mereka berkata, marilah kita membuat batu bata, ya, dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Saudara, karena tanah itu adalah tanah yang datar, tidak ada gunung-gunung, tidak ada tanah liat. Jadi dengan hikmat mereka, dengan pengetahuan mereka yang adalah pemberian Tuhan, saudara, mereka membuat batu bata dari tergala-gala, saudara, sebagai tanah liat. Mereka membakarnya dengan baik, saudara. Ya, ini bicara tentang di mana bangsa itu, di mana orang-orang generasi Nuh pada waktu itu sudah merasa aman, saudara. Mereka merasa cukup aman di tanah Sinear itu. Mereka tidak ada kekurangan lagi. Lalu berkata, kita bangun kota ini, kita bangun satu menara di sini. Ya, kesombongan yang pertama. Kenapa, saudara? Karena manusia sudah menemukan zona nyamannya. Kenapa mereka sombong pada waktu itu? Karena mereka merasa tanah Sinear cukup memelihara hidup mereka. Kenapa orang menjadi sombong? Karena hidupnya sudah nyaman. Yang pertama. Yang kedua, kenapa orang menjadi sombong, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus? Lihat ayat yang keempat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Ya. Yang kedua, saudara, kita membangun sebuah kota, sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Apa maksud mereka membangun menara itu, saudara? Karena mereka ingin menyamai Tuhan. Manusia ingin menyamai Tuhan. Manusia ingin menjadi sama dengan Tuhan. Manusia ingin bertemu dengan Tuhan dengan cara mereka sendiri. Saudara, ada orang-orang yang berusaha menjumpai Tuhan, mengalami hadiratnya Tuhan dengan cara mereka sendiri. Mereka seolah-olah membangun satu menara yang memperpendek jarak mereka dengan Tuhan. Mungkin dari langit ke bumi begitu jauh, tapi bangsa umat pada waktu itu mereka berusaha menjumpai Tuhan dengan cara mereka. Mereka membangun satu menara yang puncaknya sampai ke langit. Supaya apa? Mungkin mereka berpikir, sampai di langit siapa tahu kita lihat Tuhan. Ya kan? Siapa tahu kita bisa lihat Tuhan.
Atau mungkin maksud hati mereka adalah supaya kita tidak hanyut lagi oleh air bah. Mungkin mereka masih ketakutan dengan air bah yang menghapus, membersihkan bumi pada masa itu, saudara. Mereka mungkin berpikir supaya kita tidak kena air bah lagi, kita bangunlah menara yang tinggi, supaya ketika air bah datang, kita naik ke menara ini dan kita aman. Sering sekali manusia dalam kesombongannya, seolah-olah bisa membangun satu tempat yang membuat dia menghindari apa yang bisa terjadi dalam hidupnya. Saudara, bagaimana engkau bisa menghindari tangannya Tuhan? Bagaimana engkau bisa menghindari pengawasan matanya Tuhan? Amin. Tidak akan bisa, saudara. Tapi bangsa itu pada masa itu, saudara, mereka membangun satu menara, mereka membuat satu batu bata, membakarnya dengan baik-baik, saudara. Mereka sepakat, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mereka, saudara, kata marilah bicara tentang kesepakatan. Amin. Kesepakatan bicara tentang perjanjian. Tidak akan ada mungkin dua orang sepakat kalau tidak ada perjanjian, saudara. Ya, tidak akan mungkin terjadi satu bangunan kalau orang-orang di situ tidak sepakat untuk membangun. Ya, jadi pada masa itu orang-orang, saudara, umat itu tetap sepakat. Mereka sepakat, mereka sehati, mereka satu pikiran, mereka satu tujuan, lalu mereka membangun menara itu. Ya, kesombongan juga membutuhkan kesepakatan ternyata. Ya kan? Umat itu sombong di hadapan Tuhan. Mereka sepakat untuk sombong. Mereka sehati untuk sombong. Mereka sehati untuk menjadi sama seperti Tuhan. Saudara, jangan pernah berpikir untuk menjadi menyamai Tuhan, saudara. Iya. Dalam hati mungkin kau bisa berkata, Tuhan, aku mau ubah hatiku seperti hatimu, yang mengasihi orang-orang di sekitarnya, yang merasa iba terhadap orang-orang di sekitarnya, sama seperti Yesus, sama seperti engkau yang selalu tergerak oleh belas kasih-Mu, Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau datang kepada Tuhan, jangan datang dengan kesombonganmu. Tanggalkan dulu kesombonganmu. Kalau engkau merasa lebih engkau hebat daripada orang lain, dalam segi apapun, dalam aspek apapun dalam pelayananmu, kalau engkau merasa sombong, engkau lebih daripada orang lain, tanggalkan dulu kesombonganmu lalu engkau datang kepada Tuhan. Amin. Karena apa yang engkau miliki dalam hidupmu adalah yang Tuhan taruhkan, yang Tuhan titipkan. Saudara, umat itu bisa membuat batu bata tidak dari tanah liat, mengubah ter menjadi tanah liat, saudara. Itu merupakan hikmat, itu merupakan pengetahuan yang lebih, yang luar biasa pada masa itu. Mungkin orang-orang sekarang pun tidak bisa membuat batu bata dengan cara yang demikian. Tapi mereka pada masa kuno, masa-masa yang lalu, lebih dari 2000 tahun yang lalu, saudara, mereka bisa membuat batu bata itu. Kenapa? Mereka punya pengetahuan. Tuhan izinkan mereka punya pengetahuan. Jadi kalau engkau punya pengetahuan lebih pun hari ini, jangan sombong di hadapan Tuhan. Kalau engkau punya skill yang lebih pun hari ini, jangan sombong di hadapan Tuhan. Gak sulit bagi Tuhan untuk menanggalkan orang-orang yang sombong, saudara. Percayalah. Nanti kita lihat, saudara, bagaimana Tuhan menghabiskan semuanya. Gampang bagi Tuhan, saudara. Sangat gampang bagi Tuhan untuk menghapuskan orang yang sombong di hadapannya. Umat itu berkata, marilah kita membangun menara yang puncaknya sampai ke langit. Ya, pencakar langit. Ya, artinya dia ingin sesuatu yang dekat dengan Tuhan. Jangan datang menghadap Tuhan dengan caramu yang kau pikir engkau akan lebih dekat dengan Tuhan. Saudara, apa yang kau bisa buat untuk engkau lebih dekat dengan Tuhan? Saudara, Tuhan hanya lihat hati. Saat hati kita terbuka, Dia yang datang menghampiri setiap kita. Amin. Dia yang datang menghampiri kita. Dia yang datang memberikan kita ketenangan. Ya, orang yang sombong, saudara, kalau nyanyinya gini, kau bukan Tuhan yang melihat rupa, tapi sambil ngaca. Udah cantiknya aku.
Masa aku ke gereja kayak gini? Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Ih, bajuku masa ini terus? Udah hafal kali jemaat itu bajuku. Yang mana minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Mulutnya ngaku Tuhan gak lihat itu saudara. Tapi pikirannya, hatinya berkata, ih kan. Ini nih aja. Ih jelek kali di hari ini. Ya kan. Ih gak berbedak dia datang ke gereja. Ya kan? Ada saudara yang nggak berbedak datang ke gereja? Perempuan nih, ada. Ini saya lihat laki-laki pun udah mulai berbedak datang ke gereja. Ini saya lihat Syukur, Billy, mereka mulai asal berkaca. Pantas makin ganteng mereka ini. Pakai bedak rupanya. Nggak makin cantik ya. Saudara, artinya kalau engkau yang berkata Tuhan gak melihat itu, tapi kenapa engkau menghakimi orang lain dengan hal-hal yang demikian? Kalau engkau berkata dia Tuhan yang tidak melihat rupa, lalu kenapa engkau menghakimi orang di dekatmu dengan rupanya? Kalau engkau berkata dia bukan Tuhan yang memandang harta, lalu mengapa engkau menilai orang karena dia punya sesuatu atau tidak? Sering sekali mulut kita gak sinkron dengan hati kita. Iya kan? Mulut kita nggak sinkron dengan pikiran kita. Padahal firman Tuhan katakan apa yang keluar dari mulut adalah yang daripada hati, saudara. Berarti ketika engkau menghakimi seseorang, engkau sedang menghakimi seseorang, itu berasal dari hatimu sebenarnya. Kalaupun mulutmu berkata, haleluya, 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 tapi hatimu, bau kali yang di sampingku ini. Yang nggak pakai parfumnya tadi dia, aduh parfum merek apalah dipakai ini, kok bau mayat. Tapi mulutnya haleluya, haleluya. Aduh parfum bau mayat lagi sampingnya. Mulutnya seolah-olah muji Tuhan, saudara. Apa yang nyanyi? Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Aduh jelek kali yang di samping. Kok enggak cewek itu tadi yang di sampingku? Kok mama pula yang di sampingku, ya kan? Kalau cewek tadi, sosok angkat tangan dia tuh. Kalau mama, aduh kok dekat lah lagi mama ini. Ya kan? Apalagi mama-mamanya udah mulai beruban. Aduh, salah duduk aku. Dia yang salah duduk, enggak mama-mama itu yang salah. Ya. Saudara, jangan hatimu tidak sinkron dengan mulutmu. Engkau seolah-olah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi dalam hatimu sedang gondok, aduh, gak bagus dia main. Salah kuncinya itu. Aduh kok gak bagus lah WL ini. Udah capek aku main, udah latihan pun kok berubah-berubah terus. Tapi dia seolah-olah menyembah Tuhan. Aduh, udah capek aku latihan kayak gini lagi. Gondok dia sama pemimpin pujian. Artinya saudara, mereka sedang show di depan. Berusaha terbaik, tapi tidak mengalami Tuhan. Tidak menyembah Tuhan lagi. Kenapa? Udah gondok duluan di hatinya. Apalagi pas mendengung speaker kan. Siamang. Udah sih hilang konsentrasiku kayak gitulah ya kan. Bukan lagi untuk menyenangkan Tuhan. Seolah-olah dia ingin menyampaikan yang terbaik. Seolah-olah ingin menunjukkan yang terbaik. Tapi hatinya, dalam hatinya hanya ingin mencari sesuatu yang membuat orang lain bangga dengan dia. Bangsa itu, umat itu pada waktu itu seperti itu saudara. Seolah-olah mereka berpikir bisa menjauhi Tuhan. Saudara Daud berkata, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam Mazmurnya pasal 139. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Amin. Daud mengalami pertolongan Tuhan. Daud dalam Mazmurnya berkata, Tuhan, tidak akan bisa aku menjauhi rohmu Tuhan. Tidak akan bisa aku menjauh dari penyertaannya Tuhan. Kenapa? Di mana engkau berada? Kalau hatimu terpaut kepada Tuhan, maka Tuhan pun ada di sekitarmu. Amin. Dia Tuhan yang maha hadir. Dia Tuhan, saudara, yang selalu menyertai hidupmu.
Daud berkata, Tuhan, aku tidak bisa menjauhi roh-Mu. Tapi pada waktu itu saudara, orang-orang pada masa itu dari keturunan Nuh, generasi berikutnya saudara, mereka berusaha menjauhi air bah. Mereka berusaha menjauhi air bah itu. Padahal firman Tuhan berkata, aku tidak akan menghabiskan bumi ini lagi dengan air bah. Mereka tidak percaya akan janji Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, aku akan tempatkan busurku di langit. Supaya ketika engkau melihat itu, aku tidak akan mendatangkan air bah atas bumi lagi. Sering sekali Tuhan sudah menjamin hidupmu, tapi engkau meragukan jaminan Tuhan. Engkau meragukan bagaimana Tuhan menjamin hidupmu. Engkau meragukan bagaimana tangan Tuhan yang sanggup menolong engkau. Daud berkata, Tuhan, aku ke dunia orang mati pun engkau ada di sana. Daud berkata, aku pergi ke ujung laut pun engkau ada di sana. Kemana engkau akan pergi menjauhi Tuhan, saudara? Kemana engkau bisa lari daripada Tuhan? Bisakah engkau bersembunyi di hadapan Tuhan? Ah Tuhan, aku disitulah. Kayaknya di situ nggak ada sinyal. Nggak bisa dilihat Tuhan aku. Di situ kan nggak ada CCTV. Mana bisa dilihat Tuhan aku? CCTV mungkin nggak tangkap saudara, ya kan? Sinyal mungkin nggak jangkau saudara. Tapi Tuhan, Dia jangkau setiap kita. Amin. Dia lihat, mata Tuhan tertuju kepada setiap orang-orang yang memanggil namanya. Amin. Saat engkau dalam keadaan apapun, engkau datang kepada Tuhan dan Ia akan memulihkan keadaanmu. Saudara, bangsa itu pada masa itu mereka membangun menara, dan yang paling parahnya kesombongan ketiga yang membuat mereka sombong pada masa itu adalah firman Tuhan berkata, ayat yang keempat saudara, dan marilah kita mencari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Marilah kita mencari nama. Saudara, cari nama itu kesombongan. Beda dengan cari gelar ya. S1, S2, S3 bukan kesombongan. Tuntutan pendidikan. Amin. Tapi mencari nama. Saudara, memang apa kita namai menara ini? Menara apa kita sebut ini? Marilah kita mencari nama. Supaya nama itu menyatukan kita, mengikat kita. Dan kita tidak terserak ke seluruh bumi. Saudara, kesombongan yang seperti ini adalah sering sekali manusia mencari nama hanya untuk kepentingan diri sendiri. Contohnya dalam satu persekutuan, sudah adalah persekutuan yang satu. Datang yang satu lagi, contohnya si A. Gak betul persekutuan kita ini, masa kayak gini? Ayolah kita buat persekutuan yang lain. Oh, udah terbentuk. Apalah kita buat namanya ya? Ya kan? Apalah kita buat nama persekutuan kita ini? Ya kan? Orang yang mencari nama, saudara, mencari nama bicara tentang kesombongan. Kalau kau punya satu persekutuan, lalu kau berusaha membuat persekutuan yang lain yang menurutmu itu lebih benar dari persekutuan yang pertama, jangan salah. Ada masa engkau sedang masuk dalam kesombongan itu. Engkau sedang sombong. Ya, engkau sedang sombong. Engkau merasa engkau lebih benar daripada orang lain. Engkau merasa apa yang diperbuat orang lain itu salah. Lalu engkau membuat satu mungkin organisasi yang baru. Makanya saudara, jangan suka menjadi orang yang membuat organisasi yang baru. Ya kan? Memang betul, menjadi history maker itu perlu, Pak. Menjadi pencetak sejarah itu perlu. Tapi pembuat organisasi baru itu enggak perlu, saudara. Sudah ada satu, dibuatnya yang satu lain, enggak perlu. Kalau yang lama bisa diperbaharui, diperbaiki, kenapa harus buat yang baru? Ya kan? Yang memperbanyak masalah nantinya. Saudara, umat itu berkata mencari nama supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi. Saudara, ini kesombongan di hadapan Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan kepada Yosua dan Musa, saudara. Firman Tuhan berkata, kemana engkau berpijak, ya, engkau tanah Kanaan itu akan menjadi milikmu. Amin.
Saudara, tanah Kanaan, tanah perjanjian itu bicara tentang wilayah yang luas, saudara. Bukan wilayah yang kecil. Tapi mereka pada masa itu karena mereka sudah menemukan zona nyamannya, ya, mereka berkata kita nggak perlu pergi ke tempat-tempat lain lagi. Dia sombong di hadapan Tuhan. Dia merasa sudah puas dengan keadaannya sekarang. Kalau engkau merasa puas dengan keadaanmu sekarang, saudara, hati-hati. Jangan sampai engkau sombong di hadapan Tuhan. Kenapa? Saat engkau merasa puas, engkau sudah mulai masuk dalam kesombongan. Engkau mulai masuk dalam kesombongan. Umat itu mereka mendirikan, saudara, mereka sombong karena mereka sudah berada dalam zona nyaman. Mereka sombong karena mereka mau membangun menara yang merasa mereka bisa bersembunyi daripada Tuhan. Mengelakkan mara bahaya yang mungkin terjadi dalam hidup mereka. Mereka sombong karena mereka berusaha mencari nama yang bisa menyatukan mereka supaya mereka tidak terserak ke seluruh bumi. Padahal firman Tuhan berkata engkau harus kuasai tanah perjanjian itu. Dari Musa kepada Yosua harus menduduki tanah perjanjian itu. Kemanapun kakimu melangkah akan menjadi milik bagianmu. Berkat yang besar mencoba dikecilkan dengan menara yang kecil, saudara. Berkat yang besar, bangsa-bangsa yang harusnya menjadi milik bagianmu. Tapi engkau karena zona nyamanmu, engkau bertahan dalam kota kecilmu itu. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan kesombongan itu membuat engkau jauh daripada Tuhan. Karena itu firman Tuhan berkata, lalu turunlah Tuhan, turunlah Yahweh untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa, satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Saudara, gampang bagi Tuhan untuk menghapuskan kesombongan. Gampang bagi Tuhan untuk mengacau balaukan rencana manusia yang tidak sesuai dengan rencananya Tuhan. Amin. Gampang bagi Tuhan. Mari kita turun. Ya. Saat Tuhan turun, saat Tuhan yang bertindak, maka manusia habis, saudara. Habis. Saudara perhatikan dalam Kejadian pasal ke-11 ini, di mana bahasa mereka dibedakan, saudara, dikacau balaukan oleh Tuhan, lalu mereka terserak ke seluruh bumi. Kapan ini dipulihkan, saudara? Kenapa? Karena firman Tuhan berkata mereka tidak mengerti bahasa satu dengan yang lain, saudara. Ketika kejadian itu, saudara, ini peristiwa baru terjadi dalam Kisah Para Rasul. Ya, lihat pemulihannya dari Kejadian kepada Kisah Para Rasul. Ya, sangat jauh waktunya, saudara. Bahkan ketika jemaat mula-mula mereka berdoa, dipulihkan, bahkan dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu mereka berkata, loh kok mereka berkata-kata dalam bahasa kami? Loh kok orang Galilea ini kan bahasa kami kok mereka tahu? Ini kan bahasa kami kok mereka bisa tahu bahasa kami? Saudara, saat Tuhan yang bekerja, maka semuanya dipulihkan. Amin. Yang pada waktu itu mereka tidak mengerti bahasa satu dengan yang lain. Tapi saat Roh Kudus turun atas mereka, saat Roh Kudus turun atas umat itu, mereka tahu bahasa bangsa-bangsa yang lain. Amin. Mereka mengerti bahasa bangsa-bangsa yang lain. Mereka dipersatukan. Siapa yang mempersatukan mereka? Roh Kudus. Amin. Roh Kudus yang menyatukan mereka. Roh Kudus yang membuat mereka mengerti bahasa orang lain. Roh Kudus yang membuat mereka mengerti bahasa bangsa-bangsa yang lain. Kenapa? Dulu semua bumi ini, penduduk bumi ini, dunia ini adalah satu, saudara. Satu. Dari Adam dan Hawa. Lalu ke generasi Nuh. Dari Nuh ke kita sekarang ini lagi.
Dulunya satu saudara, dulunya satu bahasa itu bahasa Nuh. Gak ada bahasa Indonesia, gak ada bahasa Inggris dulunya saudara, bahasa Nuh. Kenapa? Apa yang Nuh pakai untuk saudaranya itu yang turun kepada anak-anaknya. Tapi ketika Tuhan kacau balaukan bahasa pada masa itu, lalulah banyak bahasa. Ada bahasa Nias, ada bahasa Batak, ada bahasa, banyak sekali lah bahasa pokoknya. Tapi saat Roh Kudus turun, dia mengerti bahasa itu. Makanya saudara, bukan hal yang tidak mungkin, yang saya percaya saudara, sekalipun orang tidak bisa berbahasa Inggris, ketika dia sedang berbahasa roh, dia berkata-kata dalam bahasa Inggris saudara. Itu bukan hal yang tidak mungkin Tuhan kerjakan. Kenapa? Dia Tuhan yang adalah sumber bahasa itu. Dia adalah bahasa itu sendiri. Tuhan adalah bahasa itu sendiri. Makanya dia bisa buat banyak bahasa. Bukan ilmuwan yang menemukan bahasa. Ilmuwan hanya mungkin membuat aksara menjadi supaya bisa dimengerti. Tapi sumber bahasa itu adalah Tuhan itu sendiri. Amin. Dia Tuhan yang sumber bahasa. Makanya jangan heran. Orang yang tidak bisa apa-apa ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia bisa berkata-kata dalam bahasa orang lain. Kenapa? Sumber bahasa itu ada dalam dirinya. Amin. Saudara, Tuhan mengacau balaukan kehidupan mereka. Kesepakatan mereka itu dikacau balaukan oleh Tuhan. Saudara, pada masa itu mereka sepakat untuk menjadi sombong di hadapan Tuhan. Mereka sepakat. Perhatikan saudara, mereka sepakat untuk sombong di hadapan Tuhan. Kalau ada orang mengajak saudara untuk sombong hari ini, katakan, aku tidak mau ikut-ikutan sombong seperti engkau. Amin. Kalau ada orang mengajak saudara untuk membuat organisasi yang baru hanya karena tidak senang atau karena sakit hati dengan organisasi yang satu, tinggalkan dia saudara. Kenapa? Maksud hatinya sudah tidak benar. Berarti engkau sedang masuk dalam ikatan perjanjian ketidakbenaran itu. Orang yang sombong saudara, sombonglah sendiri. Jangan ajak orang lain menjadi sombong saudara. Kalau engkau sombong, sombonglah sendiri. Matilah sendiri. Ya kan? Jangan ajak-ajak orang lain untuk mati. Ayolah mati, matilah kita. Ayolah sombonglah kita. Jangan ajak orang lain jadi sombong saudara. Seolah-olah engkau berbuat benar. Sama seperti bangsa, saya percaya satu orang yang memimpin mereka. Kalau semua mereka berkata, ayo bangun tembok, ayo bangun menara. Gak mungkin. Pasti ada orang yang berkata, kita bangunlah menara. Kayaknya bagus juga kalau kita bangun menara. Ya kan? Supaya gak terserak kita. Supaya anak-anakmu betul di sini. Ya kan? Sama seperti orang Batak saudara. Kadang orang Batak kenapa harus bangun tugu? Supaya anak-anaknya nyatu nanti. Kalau mati si anu antar ke sini. Mati si anu antar ke sini. Dibuatlah sebuah tugu di situ. Saudara. Seolah-olah tugu itu bicara tentang kesombongan. Kadang, harus saya katakan seperti ini. Kadang berlomba-lomba tugu siapa yang paling tinggi, yang paling besar, yang paling megah. Bicara tentang kesombongan. Ya, jangan buat seperti itu lagi saudara ya. Saudara, mereka ingin menyamai Tuhan. Mereka ingin menjauhi air bah, saudara yang terkasih dengan Tuhan Yesus. Tapi firman Tuhan dalam Mazmur 138, kita perhatikan dalam Mazmur 138, apa yang Daud katakan. Ayat yang ke-6, ya. Mazmur 138 ayat yang ke-6, firman Tuhan kata, Tuhan itu tinggi, ya, Yahweh itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Amin. Dari jauh Tuhan tahu siapa yang sombong. Kenapa? Dia adalah Tuhan yang tinggi. Dia adalah Tuhan yang berada di tempat yang tinggi. Yang tahtanya di tempat yang tinggi. Bahkan saya percaya menara itu sekalipun sampai ke langit tidak akan bisa mencapai kepada tahtanya Tuhan itu saudara. Makanya Daud katakan dalam Mazmurnya saudara, dia adalah Tuhan yang tinggi. Kenapa? Dia merasakan kasih setia Tuhan. Dia melihat bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel pada masa itu. Dan dia berkata, dia mengenal orang-orang sombong dari jauh. Enggak perlu tulis di sini, aku sombong. Aku sombong. Tuhan tahu siapa yang sombong. Amin. Atau dalam aku rendah hati. Aku penuh kasih, Tuhan tahu siapa yang sombong. Dari jauh, Tuhan dakal, sombong dia. Mulai mungkin dia dipakai dalam pelayanan.
mulai dipercayakan hal-hal yang baru dalam pelayanan. Udah sombong dia. Cepat kali dia sombong. Ya kan? Saudara, firman Tuhan berkata dalam Matius 18 ayat yang ke-19, Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-19, firman Tuhan katakan, ini bicara tentang kesepakatan, saudara, ya. Firman Tuhan katakan, dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jikalau 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Tuhan melihat hati yang sepakat. Amin. Tuhan melihat orang yang mau sehati sepikir untuk meminta sesuatu daripada Tuhan. Tuhan gak mau orang yang sombong, saudara, yang mementingkan diri sendiri. Saudara perhatikan, kalau bangsa itu tadi mereka mau sepakat untuk mendirikan menara, kalau bangsa itu sepakat untuk membuat batu bata, lalu bangsa itu sepakat untuk mencari nama untuk kota dan menara itu, kenapa engkau orang-orang Kristen gerejanya Tuhan tidak mau sepakat untuk meminta sesuatu yang besar di hadapan Tuhan? Amin. Belajar sepakat meminta di hadapan Tuhan. Saudara, jangan seperti katak, saudara. Katak kalau saudara masukkan dalam air panas, katak yang hidup, jangan pulang dari sini langsung saudara coba ya. Tapi kalau mau coba pun urusan saudara. Katak kalau saudara masukkan dalam air panas, air dingin saudara, air dingin, saudara masukkan katak, lalu air dinginnya saudara hidupkan kompor, panaskan, katak nggak akan langsung lompat, saudara. Percayalah. Katak nggak akan langsung lompat. Kenapa? Saudara belajar mungkin IPA, kulitnya katak itu bisa menyesuaikan, saudara. Jadi dia akan sesuaikan kulitnya dengan panas di sekitarnya. Ya kan? Dia akan sesuaikan. Semakin panas air itu, saudara, semakin dia sesuaikan kulitnya untuk bertahan dalam air itu. Ini katak, saudara. Tapi saudara, semakin air itu mendidih, apa yang terjadi? Katak itu mati, saudara. Kenapa? Dia tidak punya kekuatan untuk melompat lagi, saudara. Kenapa, saudara? Artinya dalam hidup orang Kristen, kalau engkau ada dalam persekutuan yang tidak benar, kalau engkau ada di kumpulan orang-orang yang tidak benar, jangan selalu berkata, aku kan harus menyesuaikan diri. Kita kan harus beradaptasi dulu. Saudara, hati-hati dengan orang yang selalu beradaptasi. Kadang engkau tidak akan punya kekuatan lagi untuk melompat dari persekutuan itu. Engkau akan mati dalam persekutuan itu. Kenapa? Engkau tidak punya kekuatan lagi. Sama seperti katak, saudara. Kalau air itu tadi masih sedikit panasnya, ketika dia mungkin langsung melompat, dia tidak akan mati. Kenapa? Kekuatannya masih ada untuk melompat. Tapi karena dia memilih untuk menyesuaikan diri, menyesuaikan panas. Lalu ketika air bertambah panas, dia tidak punya kekuatan untuk melompat dari air itu. Orang-orang Kristen, saudara, kalau persekutuanmu tidak benar, jangan memilih untuk terus bertahan menyesuaikan diri. Kalau engkau memilih langkah yang seperti itu, maka suatu saat engkau akan mati oleh persekutuan itu. Engkau akan mati oleh orang-orang yang tidak benar, saudara. Saudara, kesepakatan masa itu, mereka saling meneguhkan hati, mereka saling membangkitkan semangat untuk mencapai tujuan. Sepakat yang mereka bisa lakukan untuk hal yang tidak benar. Kenapa gereja Tuhan tidak lakukan untuk hal yang benar, saudara? Ya. Kenapa gereja Tuhan tidak saling meneguhkan hati? Kenapa gereja Tuhan tidak saling membangkitkan semangat satu dengan yang lain? Tapi gereja sering memilih untuk merendahkan yang satu dengan yang lain. Gereja memilih membeda-bedakan satu dengan yang lain. Saudara, kalau engkau sepakat di hadapan Tuhan, sepakat itu artinya engkau membangkitkan semangat orang lain. Engkau membangkitkan semangat orang-orang yang lemah. Engkau meneguhkan hati mereka yang hambar, yang mungkin mereka merasa kecewa dengan Tuhan. Kalau engkau sepakat datang kepada Tuhan, bangkitkan semangat mereka. Katakan janji Tuhan apa yang kau alami ketika kau datang kepada Tuhan. Saudara, banyak ayat dalam firman Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus.
Dalam Mazmur 122 ayat ke-1 dikatakan di situ, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Yesaya 2 ayat 3 dan 5, mari kita naik ke gunung Tuhan, mari kita berjalan dalam terangnya Tuhan. Yeremia 50 ayat ke-5 berkata, marilah kita menggabungkan diri kepada Tuhan. Saudara, kata marilah artinya engkau sedang sepakat. Amin. Engkau sedang mengajak orang lain untuk melakukan pekerjaan yang baik. Engkau sedang sepakat mengajak orang lain untuk pergi ke rumah Tuhan. Daud berkata, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Kenapa? Mereka melihat kebaikannya Tuhan. Marilah kita naik ke gunungnya Tuhan. Kenapa? Supaya mereka melihat, karena mereka melihat pertolongan Tuhan. Yesaya melihat sesuatu yang baik kepada Tuhan. Mari kita naik ke gunungnya Tuhan. Marilah kita berjalan dalam terangnya Tuhan. Ajak mereka untuk berjalan dalam terangnya Tuhan. Kalau engkau seorang pemimpin, ajak bawahanmu untuk berjalan dalam terangnya Tuhan. Kalau engkau seorang pengajar yang benar, ajak setiap peserta didikmu untuk belajar tentang terangnya Tuhan. Inilah orang yang sepakat di dalam Tuhan. Marilah dalam Yeremia pasal 50 yang 5, marilah kita menggabungkan diri kepada Tuhan. Saudara, kalau engkau seorang yang benar di hadapan Tuhan, engkau akan ajak orang lain mengalami Tuhan. Amin. Engkau akan mengajak orang lain untuk mengalami Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak hanya untuk membangun tembok, membangun pembatas, membangun penghalang. Tapi engkau akan mulai bergerak untuk mengajak mereka untuk mengalami Tuhan. Melihat pertolongannya Tuhan. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan gak senang dengan orang yang sombong. Kenapa firman Tuhan katakan kesombongan itu, saudara? Ayat 24 tadi katakan Amsal pasal 21. Orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan benci dengan kesombongan. Amin. Tuhan benci dengan kesombongan. 1 Petrus pasal keempat ayat yang ke-8 berkata, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seseorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin. Kasih menutupi banyak sekali dosa, tapi kesombongan membuka dosa masuk ke dalam diri orang. Artinya kalau engkau sombong, engkau membuka dosa masuk, tapi saat engkau mengasihi orang lain, engkau sedang menutupi banyak dosa. Saat kasihmu mengajak orang lain untuk datang dekat kepada Tuhan, saat kasihmu itu membawa orang-orang untuk mengalami terangnya Tuhan, engkau sedang menutupi banyak dosa. Karena kasih, firman Tuhan katakan, menutupi banyak sekali dosa. Saudara, kebencian dalam Amsal dikatakan ayat 10 sampai 12. Amsal 10 ayat 12, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kebencian menimbulkan pertengkaran. Percayalah, kalau engkau benci kepada seseorang, engkau akan bertengkar dengan dia. Tapi firman Tuhan katakan, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amin. Engkau mau pilih mengasihi atau menyombongkan diri. Engkau mau pilih menjadi sombong atau orang yang penuh dengan kasih. Karena firman Tuhan berkata, hiduplah dengan kasih, berbuatlah dengan kasih. Kenapa? Karena kasih menutupi banyak dosa. Karena kasih menutupi segala pelanggaran. Jangan buka celah dengan kesombonganmu. Saudara, saya tutup dengan kebenaran firman Tuhan dalam Amsal pasal yang ke-8. Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Apa yang firman Tuhan katakan, saudara? Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Amin. Firman Tuhan katakan takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan.
Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Siapa yang berkata ini, saudara? Yang mengatakan ini adalah Sang Hikmat itu sendiri. Sang Hikmat berkata, aku benci kepada kesombongan, aku benci kepada kecongkakan, aku benci kepada tingkah laku yang jahat, dan aku benci kepada mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Tuhan benci dengan kesombongan. Kalau engkau takut akan Tuhan, berarti engkau membenci kejahatan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau tidak akan sombong lagi. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau hidup akan mengasihi orang lain seperti engkau mengalami kasih-Nya Tuhan. Amin. Sama-sama kita tundukkan kepala kita, kita berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya.